Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan kita mau juga mengawali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pancarkan kemuliaan Tuhan kepada sesama. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 14. Bacaan kedua 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 19 dan Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang ibu saudara, yaitu dari seberang sana, sedang mengalami sakit berat. Upaya pengobatan telah dilakukan dengan berbagai cara, saudara. Suatu malam, saat melakukan tahajud di atas ranjang karena dia tidak dapat berdiri, dia melihat suatu cahaya bersinar berkemilauan yang menjadi silau matanya di dalam kamarnya. Lalu saudaraku yang terkasih, cahaya itu berubah dan muncullah sosok pria yang tenang, lembut dan damai memanggil namanya. Aisyah, aku mengasihimu. Saudaraku, ibu ini tersadar dan kaget. Dia bertanya, siapakah engkau? Ibu ini sungguh sangat kaget dan sedikit ketakutan. Sosok tersebut kembali menyapa, Aisyah, jangan takut. Aku mengasihimu. Dan sekali lagi saudara-saudaraku, sosok tersebut menyapa untuk ketiga kalinya sambil tangan sosok tersebut menopang si ibu itu dan memberkatinya. Dan saat itu juga si ibu ini merasa penuh sukacita, penuh damai. Dan saat itu pula si ibu merasakan perubahan dari tubuhnya yang sakit. Dan si ibu dapat berdiri, dia penuh sukacita. Haleluya. Saya dapat membayangkan saudaraku bagaimana penuh sukacitanya si ibu ini mendapat salam dari sosok yang bercahaya itu. Yang tak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Sedangkan dirinya saat itu dia tak mengerti apa maksudnya. Dan lebih penuh sukacita, sapaan dan kasih yang diberikan itu membuat dia bisa terbangun dari tempat tidurnya, saudara. Inilah kuasa perubahan setelah penampakan atau mengalami cahaya kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Injil yang kita renungkan di minggu hari ini, saudara, dilihatkan Yesus dimuliakan di atas gunung. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, yaitu ketiga muridnya. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Matius 17 ayat 2 sampai dengan 3. Saudaraku, perikop sebelumnya tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Dan ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Tentunya saudaraku yang terkasih, pemberitahuan ini sangatlah membuat para muridnya berduka. Dan mungkin juga bertanya-tanya. Namun kemudian Yesus mengajak Rasul Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk berdoa bersamanya di Gunung Tabor. Maka terjadilah saat itu seperti apa yang disampaikan di atas. Kita lihat Tuhan Yesus di puncak Gunung Tabor berjumpa dengan Musa dan Elia. Terlihat oleh ketiga muridnya terjadi perubahan di mana Yesus berubah rupa dengan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius 17 ayat 2.
Betapa ketiganya bergembira dan bersukacita menyaksikan itu semua, saudara. Seperti ibu di dalam kisah di atas tadi. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Matius 17 ayat 4. Kebahagiaan dan sukacita yang dialami ketiga murid belum dimengerti, saudara, oleh mereka sendiri secara mendalam. Seperti yang ditulis di dalam Lukas, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Lukas 9 ayat 33. Perhatikan, saudara. Petrus merasa bersukacita, berbahagia saat itu melihat sinar cahaya kemuliaan Tuhan. Dan dia berkata untuk mendirikan 3 kemah. Namun apa yang disampaikan oleh Petrus ini, Petrus sendiri tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dikatakannya, saudara. Kita sering merasakan seperti ketiga murid yang begitu dengan penuh sukacitanya, bahagia atas penyembahan kita, dengan mendengarkan firman yang begitu mengagumkan, firman-firman Tuhan yang memukau, menakjubkan. Kita terpesona sesaat di mana pembawa firman itu yang menakjubkan. Namun saat kembali dalam kehidupan yang penuh himpitan ini, kita mulai bersedih, berduka, murung, dan lemas. Murid Yesus yang bersukacita dalam zona nyaman ini, saudara-saudara, ingin berlama-lama di sana. Maka Petrus mengusulkan untuk mendirikan 3 kemah. Dan tiba-tiba sedang ia berkata itu, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 5. Inilah kita, saudara. Saat penyembahan yang menyentuh di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita, membawa sukacita penuh. Kita lupa akan kehidupan kita. Firman yang mengagumkan, yang membangkitkan. Kita ingin berlama-lama untuk terus menyembah. Kita ingin terus untuk mendengarkan firman yang disampaikan. Kita ingin berlama-lama di gereja. Kita ingin berlama-lama di dalam persekutuan. Kita tak mau keluar. Kita tak mau segera keluar, saudara. Karena begitu penuh sukacita. Kita tak mau keluar untuk melakukan seperti apa yang disampaikan. Kita maunya di zona aman terus. Yang selalu dilindungi, dijaga. Kita enggan untuk melihat yang di luar. Tak mau melangkah keluar untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu. Kita takut, khawatir di luar zona nyaman itu. Begitu banyak persoalan, begitu banyak himpitan. Kita takut dengan berbagai tekanan hidup. Maka kita ingin berlama-lama di tempat zona yang aman. Para murid baru sadar setelah kebangkitan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan atas bimbingan Roh Kudus. Para rasul mengetahui bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak tergantung dari berada di tempat ini atau itu. Namun pada keterpautan jiwa kita dengan Tuhan Yesus, di mana kita mau mendengarkan Dia. Karena tadi di saat itu suara nyaring yang terdengar dikatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Kita patut mendengarkan dia, saudara. Kita patut mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak tergantung pada tempat di mana kita berada. Namun kita terpaut, jiwa kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Seperti ranting-ranting, saudara, jika mau bertahan dan bertumbuh, haruslah tetap menyatu pada pokoknya.
kita dapat bandingkan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita harus selalu melekat menyatu kepada Yesus sebagai pokok anggur. Jika kita berpaut pada Yesus, tidaklah menjadi masalah. Apakah hidup kita sedang berjalan mulus atau tidak? Apakah kita sedang sehat atau sedang sakit? Tuhan Yesus menopang kita dan akan selalu menyertai dan menghibur kita. Kalau kita selalu berpaut, selalu menyatu hidup kita bersama Kristus. Perenungan minggu hari ini saudara-saudara mau mengajak kita semua untuk dapat melihat dengan mata batin kita saudara. Bukan saja mata fisik kita akan perubahan Yesus Tuhan yang berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Diharapkan dari diri kita juga ada perubahan dari apa yang kita lihat, di mana kita mau bangkit dengan penuh iman dan percaya seperti kisah ibu di atas. Dia mau bangkit, tidak mau berlama-lama berbaring di tempat tidur. Kita juga saudara mau bangkit saudara. Mau bangkit dari tempat duduk kita. Mau bangkit di tempat kita berada saudara. Mau bangkit dari rumah kita. Mau maju melangkah untuk menjadi cahaya bagi sesama kita. Kita tidak berdiam dalam tekanan hidup. Masalah kita sakit penyakit. Atau masalah lain yang sedang kita hadapi. Tapi kita harus menyadari sepenuhnya dengan iman saudara. Bahwa Kristus Tuhan kita mengasihi kita. Dia selalu menyertai kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau saudara. Kita mau apa yang telah kita terima. Apa yang telah kita lihat. Sinar kemuliaan itu. Biarlah sinar itu bisa menyinari hati kita. Dan kita mau keluar. Kita mau bagikan sinar kemuliaan itu kepada sesama kita. Yesus menghendaki agar pengharapan akan kemuliaan surgawi yang dijanjikannya dapat memberi semangat kepada kita untuk menjalani hidup ini. Kristus menghendaki agar kita semua saudara, saya dan saudara menajamkan mata rohani kita supaya kita dapat melihat Dia dalam diri orang-orang di sekeliling kita, baik itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, ataupun dalam diri orang-orang lain yang kita jumpai setiap hari. Dan terutama juga membutuhkan pertolongan kita. Ingat saudara-saudaraku, janganlah sukacita yang kita alami, baik itu di dalam doa, penyembahan, di saat mengikuti persekutuan, mendengarkan firman, menjadi alasan bagi kita untuk melarikan diri dari tugas dan kesulitan sehari-hari. Justru maksud Tuhan adalah agar kita yang memperoleh kekuatan baru untuk menghadapinya bersama dengan Dia dan menemukan diri kita untuk diutus. Juga kita di dalam kehidupan menggereja saudara adalah sebagai suatu kesatuan tubuh Kristus. Kita mau berjalan bersama-sama untuk menyinari kemuliaan Tuhan. Cahaya sinar kemuliaan Tuhan yang telah kita terima itu kepada sesama. Kita mau saling satu, saling bahu-membahu untuk melakukan tugas misi ini. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita jangan terlena saudara berlama-lama di zona aman. Kita syukuri dengan mau bangkit karena pengalaman kasih Kristus dan melangkah maju dengan penuh iman dan percaya akan penyertaan Tuhan kita. Kita mau ambil bagian membagi sukacita biar kemuliaan Tuhan semakin bersilau memancar ke seluruh penjuru. Supaya mereka juga mengalami akan sinar kemuliaan itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga kita untuk menyambut Tuhan di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.